Shalom, perkenalkan nama saya Regita Sempiring. Saya dari kelas 11 F Teknik. Di sini, saya akan mempresentasikan hasil karya ilmiah saya yang berjudul Dampak Kecanduan Game Online bagi Pelajar. Bab 1, Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Perkembangan teknologi di zaman sekarang ini sangatlah cepat dan pesat. Seiring dengan perkembangan zaman dan pesatnya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi antar manusia dapat dilakukan dengan berbagai cara atau alat. Salah satunya yaitu dengan bermain game online. Game online sangatlah populer akhir-akhir ini. Game online zaman sekarang dengan zaman dahulu sangatlah berbeda. Jika dahulu, game hanya maksimal dimainkan oleh 2 orang. Sekarang, dengan kemajuan teknologi, terutama jaringan internet, game bisa dimainkan 10 orang lebih sekaligus dalam waktu bersamaan. Yang mendominasi memainkan game online adalah kalangan pelajar, mulai dari SD, SMP, dan SMA. Bahkan dari kalangan mahasiswa juga pun banyak yang ikut bermain. Pelajar yang keseringan bermain game online akan menyebabkan menjadi ketagihan. Ketagihan memainkan game online akan berdampak baginya, terutama untuk kondisi pikirannya, karena masih dalam usia sekolah. Misal dalam kondisi belajar, tetapi pikirannya tertuju pada game yang sering dia mainkan. Bahkan ada juga yang jadi malas belajar atau sering bolos sekolah hanya untuk bermain game online. Game online kerap membuat pemainnya melupakan kehidupan sosial dalam kehidupan sebenarnya. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana perkembangan game online bagi pelajar. Yang kedua, bagaimana faktor pendorong pelajar bermain game online. Yang ketiga, bagaimana dampak game online. C. Tujuan penelitian. Tujuan yang dapat dicapai penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui perkembangan game online. Yang kedua, mengetahui faktor pendukung pelajar bermain game online. Yang ketiga, mengetahui dampak bermain game online. D. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi peneliti, dapat dijadikan sebagai pengukur kemampuan penelitian dalam menemukan dan memahami dampak game online. Yang kedua, bagi pelajar, dapat memberikan informasi tentang dampak game online. Bab 2, Kerangka Teori. A. Perkembangan game online. Perkembangan game online sendiri tidak lepas juga dari perkembangan teknologi komputer dan jaringan komputer itu sendiri. Freeman, 2008, mengemukakan bermain game online adalah jenis permainan komputer yang memanfaatkan jaringan komputer. Game online muncul pertama kali pada tahun 1960. Di situ, komputer hanya bisa dimainkan oleh 2 orang saja. Lalu, muncullah komputer dengan kemampuan time sharing, sehingga pemain yang bisa memainkan game tersebut bisa lebih banyak dan tidak harus berada di suatu ruangan yang sama. Kemudian, pada tahun 1970, ketika muncul jaringan komputer berbasis paket, jaringan komputer tidak hanya sebatas LAN saja, tetapi juga mencakup WAN dan menjadi internet. Game online pertama kali muncul kebanyakan adalah game-game simulasi perang ataupun pesawat yang dipakai untuk kepentingan militer yang akhirnya dilepas lalu dikomersilkan. Game-game ini kemudian menginspirasi game-game yang lain muncul dan berkembang. Menurut Liga Gamen Indonesia, game online muncul di Indonesia pada tahun 2001, dimulai dengan masuknya Nexia Online. Game online yang beredar di Indonesia sendiri cukup berguna dan beragam, mulai dari yang bergenre action, sport, maupun RPG. B. Faktor pendorong pelajar bermain game online. Faktor pendorong pelajar bermain game online yang dikutip dari beberapa sumber adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai pengalaman. Nilai pengalaman dapat dijadikan sebagai pedoman serta pembelajaran bagi seseorang dan tidak terlepas dari setiap kehidupan manusia. Yang kedua, interaksi sosial. Interaksi sosial di dalam game itu sendiri yang tidak dibatasi dan pemain game online bisa mencari atau mengembangkan potensi diri. Fungsi sosial bisa berjalan dengan lancar bila semua pemain game online mau mengembangkan diri dengan cara berinteraksi dengan sesama pemain game online tanpa membedakan tempat asal maupun berbau agama. Yang ketiga, empati. Empati dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengenali, mempersepsi, dan merasakan perasaan orang lain. Menurut Anhar, empati adalah suatu proses ketika seseorang merasakan perasaan orang lain dan menangkap arti perasaan itu, kemudian mengkomunikasikannya dengan kepekaan sedemikian rupa hingga menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh mengerti perasaan orang lain itu. Yang keempat, gaya hidup. Gaya hidup adalah
Pola hidup seseorang di dunia yang mengekspresikan dalam aktivitas, minat, dan opininya. Gaya hidup menggambarkan keseluruhan diri seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Pemain game online yang hobi bermain game online merupakan suatu cara untuk mengekspresikan dirinya. Yang kelima, mengejar rekreasi dan merasakan kehidupan. Bagi para pemain game online, bermain game online dapat membuat mereka merasa mendapatkan hiburan tersendiri dan mempunyai nilai hidup. Dengan bermain game online, para pemain game online tersebut dapat melupakan hal-hal yang terjadi di sekitarnya dan lebih menikmati permainan yang ada di depan mereka. Sehingga para pemain game online mempunyai ruang khusus tersendiri dan kesenangan tersendiri saat bermain game online. C. Dampak bermain game online. Game online selalu diyakini memberikan pengaruh negatif kepada para pemainnya. Hal ini terutama karena sebagian besar game yang adiktif dan biasanya tentang kekerasan pertempuran dan perkelahian. Mayoritas orang tua dan media berpikir dan percaya bahwa permainan merusak otak anak-anak dan mempromosikan kekerasan di antara mereka. Namun, banyak psikologi, pakar anak, dan ilmuwan percaya bahwa permainan ini sebenarnya bermanfaat bagi pertumbuhan anak-anak. Jadi, dapat disingkatkan bahwa terdapat dampak positif dan dampak negatif bermain game online. Yang pertama, dampak positif. Menurut Anhar 2010, beberapa dampak positif bermain game online adalah sebagai berikut. 1. Membantu perkembangan koordinasi tangan, mata, motorik, dan kemampuan spasial. 2. Meningkatkan kemampuan membuat analisa, keputusan yang cepat, dan berpikir secara mendalam. 3. Beberapa game menggunakan bahasa Inggris, sehingga dapat membantu pelajar meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Yang kedua, dampak negatif. Menurut Anhar 2010, dampak dari game online ini timbul karena umumnya 89% dari game mengandung beberapa konten kekerasan. Namun, menurut pendapat Dharma, dampak negatif game online pada siswa atau anak-anak adalah sebagai berikut. 1. Anak lebih banyak menghabiskan waktu bermain game online pada jam-jam di luar sekolah. 2. Konsentrasi belajar terganggu karena pikiran pelajar cenderung mengarah pada permainan yang ada di dalam game tersebut. 3. Tertidur di sekolah. 4. Sering melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagai siswa. 5. Nilai di sekolah semakin menurun. 6. Berbohong soal berapa lama waktu yang sudah dihabiskan untuk bermain game online. 7. Lebih memilih bermain game daripada bermain dengan teman. 8. Menjauhkan diri dari kelompok sosialnya. 9. Merasa cemas dan mudah marah jika tidak bermain game online. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa bermain game online bagi pelajar cenderung lebih banyak memberikan dampak negatif dibandingkan dampak positif. Bab 3. Metode penelitian. A. Metode penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian deskripsi kualitatif. Dalam penelitian ini, dideskripsikan fenomena atau data-data penelitian baik bersumber dari data primer maupun data sekunder. Jika ada data yang bersifat kuantitatif, akan dikualifikasikan dengan kata-kata. B. Data penelitian. Data penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari pengamatan, wawancara. Data sekunder berasal dari berbagai sumber resmi, baik dari buku, jurnal, maupun media massa yang berkaitan dengan subjek penelitian. C. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode pengamatan. Metode pengamatan ini dilakukan untuk mengamati kecanduan game online bagi pelajar yang ada di SMA Swasta Masehi GBKP Brastagi. Metode pengamatan ini didasarkan atas lembar pengamatan yang telah disiapkan sebelumnya. Yang kedua, metode wawancara. Metode wawancara ini dilakukan untuk mengungkapkan informasi lebih mendalam baik kepada para masyarakat, pelajar, maupun para pakar yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. D. Tempat dan waktu penelitian. 1. Tempat penelitian dilaksanakan di SMA Swasta Masehi GBKP Brastagi. 2. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 26-30 Mei 2025. E. Prosedur penelitian. Penjabaran dari tahap-tahap penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap persiapan. A. Mengadakan pengamatan pada yang akan diteliti, yaitu siswa atau pelajar SMA Swasta Masehi GBKP Brastagi. 2. Tahap pelaksanaan. A. Mengamati subjek penelitian. B. Menyiapkan instrumen penelitian. C. Menentukan subjek penelitian yang akan diteliti. D. Melakukan wawancara.
Yang ketiga, tahap akhir, menganalisis data, membahas, dan menyimpulkan. Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. A. Hasil penelitian. 1. Perkembangan game online. Perkembangan game online di Indonesia sangatlah pesat dan telah menjadi bagian penting dari industri hiburan. Berikut beberapa aspek penting dari perkembangan game online di Indonesia. Yang A. Sejarah perkembangan game online. Game online pertama di Indonesia adalah Nexia Online yang muncul pada bulan Maret 2001 dengan grafik 20. Indonesia sudah menerima printer video game seperti Pong dan Xture pada tahun 1973. Komputer muncul pada tahun 1960 dan hanya bisa digunakan untuk 2 orang. B. Genre populer. Game online dengan genre action seperti pukul-pukulan sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Games lain seperti sport dan RPG juga populer di kalangan masyarakat Indonesia. Yang kedua, faktor pendorong pelajar bermain game online. Faktor pendorong pelajar bermain game online dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama, faktor internal. 1. Rasa bosan. Pelajar mungkin merasa bosan dengan rutinitas sekolah dan kegiatan sehari-hari, sehingga mereka mencari hiburan melalui game online. 2. Pelarian. Game online dapat menjadi pelarian dari stres, tekanan, atau masalah yang dihadapi pelajar. 3. Kebutuhan akan tantangan. Game online dapat memberikan tantangan dan kesempatan untuk mencapai tujuan, yang dapat memotivasi pelajar untuk terus bermain. Pelajar dapat merasa puas ketika mereka berhasil menyelesaikan level atau mencapai tujuan dalam game. B. Faktor eksternal. 1. Lingkungan pertemanan. Pengaruh teman atau komunitas game online dapat membuat pelajar tertarik untuk bermain game online. Pelajar mungkin merasa lebih nyaman bermain game dengan teman-teman mereka daripada bermain sendirian. 2. Peran orang tua. Kurangnya perhatian atau pengawasan dari orang tua dapat memungkinkan pelajar menghabiskan waktu bermain game online secara berlebihan. Orang tua yang tidak membatasi waktu bermain game online dapat membuat pelajar merasa bebas untuk bermain game tanpa batasan. 3. Ketersediaan teknologi. Akses mudah ke internet dapat memudahkan pelajar memainkan game online. Pelajar dapat bermain game online kapan saja dan di mana saja dengan menggunakan perangkat mobil atau komputer. C. Faktor lainnya. 1. Kurangnya aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik dapat membuat pelajar mencari kegiatan yang lebih menarik dan menyenangkan, seperti game online. Pelajar yang tidak memiliki kegiatan fisik yang cukup dapat merasa bosan dan mencari kegiatan lain yang lebih menarik. 2. Stres dan tekanan akademik. Stres dan tekanan akademik dapat membuat pelajar mencari pelarian melalui game online. Pelajar yang mengalami stres dan tekanan akademik dapat merasa lebih santai ketika mereka bermain game online. 3. Kurangnya pengawasan. Kurangnya pengawasan dari orang tua atau pendidik dapat memungkinkan pelajar menghabiskan waktu bermain game online secara berlebihan. 3. Dampak game online. Dampak game online dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu dampak positif dan dampak negatif. A. Dampak positif. 1. Meningkatkan keterampilan. Game online dapat meningkatkan keterampilan pemain dalam memecahkan masalah, membuat keputusan cepat, dan meningkatkan koordinasi tangan dan mata. 2. Meningkatkan kreativitas. Beberapa game online dapat meningkatkan kreativitas pemain dengan memungkinkan mereka untuk membuat dan mengatur lingkungan virtual. 3. Meningkatkan konsentrasi. Game online dapat meningkatkan konsentrasi dan fokus pemain, terutama dalam game yang memerlukan strategi dan teknik. B. Dampak negatif. 1. Kecanduan. Game online dapat menyebabkan kecanduan, terutama jika pemain tidak memiliki kontrol diri yang baik. Kecanduan game online dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari seperti sekolah, pekerjaan, dan hubungan sosial. 2. Pengaruh negatif pada kesehatan. Bermain game secara berlebihan dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti sakit kepala, gangguan mata, dan gangguan tidur. 3. Pengaruh negatif pada hubungan sosial. Kecanduan game online dapat memengaruhi hubungan sosial seperti hubungan dengan keluarga dan teman-teman. 4. Pengaruh negatif pada prestasi dan akademik. Kecanduan game online dapat memengaruhi prestasi akademik, terutama jika pemain menghabiskan waktu yang terlalu banyak untuk bermain game online dan tidak cukup waktu untuk belajar. B. Pembahasan. Game online dapat memiliki dampak positif dan negatif pada pemainnya, terutama pada anak-anak dan remaja. Dampak positifnya termasuk meningkatkan keterampilan, kreativitas, dan sosialisasi.
Sedangkan dampak negatifnya termasuk kecanduan, pengaruh terhadap kesehatan, hubungan sosial, dan prestasi akademik. Oleh karena itu, penting bagi orang tua, pendidik, dan pemain sendiri untuk memahami dampak game online tersebut. Bab 5. Kesimpulan dan saran. A. Kesimpulan. Dalam perjalanan, game online telah menjalani perkembangan yang pesat. Game online juga sudah memengaruhi cara kita bersosialisasi dengan orang lain. Game online juga membuat kita dapat berinteraksi secara tidak langsung dengan orang lain. Akan tetapi, efek kecanduan game online juga dapat berdampak buruk bagi kehidupan pemainnya. Penelitian ini membuktikan bahwa kebanyakan pelajar mengetahui pengertian dan tipe-tipe game yang mereka mainkan. Bahkan mereka juga tahu akan dampak-dampak yang apa saja yang mereka rasakan pada kehidupan mereka, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. B. Saran. Penulis menyarankan kepada pelajar yang telah kecanduan game online untuk dapat mengurangi jam bermainnya dan lebih banyak mengisi waktu luang dengan membenahi dan mempersiapkan diri untuk menyambut masa depan yang masih panjang. Karena terlalu banyak bermain game online juga tidak ada gunanya. Sebaiknya menggunakan game online hanya sebagai alat untuk melepas lelah dan penat atau sekedar refreshing semata. Berikut adalah video saya mewawancarai guru dan pelajar SMA swasta Masehi GBKP Brastagi. Jadi aku mau bertanya, Kak, apa pendapat Bapak mengenai dampak game online bagi siswa SMA swasta Masehi GBKP Brastagi? Terima kasih sebenarnya. Dampak game online terhadap siswa-siswi di SMA swasta masih di Kabupaten Brastagi itu sangat banyak sebenarnya dampaknya. Cuman yang paling utama yaitu dari keseriusan belajar kurang, dari ekonomi tentu seperti membeli prakteknya juga berkurang, bahkan dari jam istirahat juga berkurang. Jadi yang membuat siswa-siswi tersebut merasa bahwa dirinya tidak lagi seperti dunianya pada umumnya. Jadi dunianya itu sudah dunia game online gitu. Jadi kehidupannya sangat jauh dari kata dunia remaja yang positif pada akhirat. Jadi di sini saya ingin bertanya, menurut Anda apa faktor pendukung yang membuat siswa SMA Masehi GBKP? Faktor-faktor yang mendukung siswa-siswa SMA masih lagi bermain game online, terlebih pada siswa laki-laki, itu karena mereka mendapatkan kepuasan pribadi. Di luar itu, memang game online juga punya benefit yang bagus untuk semua siswa apabila memang di-manage dengan baik. Salah satunya benefitnya adalah dia dapat berprestasi melalui game online tersebut. Itulah yang membuat teman-teman siswa-siswi SMA Masehi itu mau bermain game online. Di luar itu ya yang seperti saya bilang, ada kepuasan pribadi. Waktu mereka jenuh, mereka bermain game online dan kebosanan itu tertutupi. Dan ya, di luar itu mereka juga bisa berprestasi di sana. Sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata atau sikap, saya mohon maaf. Terima kasih.